Shalom, saya Marta Angel Jalugega, saya dari kelas 10 MIPA 6. Saya akan bahas tentang perangkat keras dan lunak serta komponen dan fungsinya. Yang pertama tentang perangkat keras atau hardware. Hardware atau perangkat keras yaitu semua bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat, diraba atau disentuh. Perangkat keras dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu input, output, penyimpanan data, penulisan data, dan unit proses atau CPU. Yang berikut saya akan bahas tentang perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yaitu suatu program yang digunakan untuk mengatur kerja hardware agar dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Hardware tidak dapat digunakan oleh pengguna tanpa ada bantuan dari software sendiri. Yang berikut ada komponen dan fungsi perangkat keras. Yang pertama ada input device atau unit masukan. Unit masukan berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam untuk diolah guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Data yang dimasukkan ke sistem komputer berbentuk sinyal input dan manage input. Sinyal input berbentuk data uang dimasukkan di sistem komputer, sedangkan manage input berbentuk sebuah program. Berikut ini adalah contoh dari input device. Yang pertama ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah lainnya yang diperlukan. Keyboard yang sering dipakai atau digunakan yaitu keyboard QWERTY. Namun, selain keyboard QWERTY, masih ada juga keyboard jenis yang lain, yaitu Dvorak dan Glockenberg. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah salah satu input yang berfungsi untuk perpindahan pointer. Alat ini dikenal lebih praktis dibanding dengan keyboard. Terdapat beberapa jenis mouse, yaitu ada yang memakai kabel dan ada yang tanpa kabel. Yang ketiga adalah mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk merekam dan memasukkan suara yang disimpan di memori komputer. Dengan menggunakan mikrofon, kita bisa merekam suara kita dan juga dapat berbicara ke orang. Yang berikut ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Baik, yang kedua adalah unit pemrosesan. Di unit pemrosesan ada RAM atau memori. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. RAM merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Yang kedua ada prosesor. Prosesor sering disebut dengan CPU, yaitu otak dari sebuah komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan untuk menjalankan sistem operasi sebagai komputer. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung. Motherboard menghubungkan hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat lainnya. Yang ketiga kita akan berbicara tentang output device atau unit keluaran. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis output device karena keluarannya adalah sinyal elektronik yang berupa gambar yang tampil di layar monitor. Yang kedua adalah printer. Printer merupakan perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi menghasilkan cetak berupa tulisan atau gambar. Yang ketiga atau yang terakhir adalah speaker. Speaker adalah alat yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio berupa suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Yang berikut ada unit penyimpanan.
Yang pertama ada hard disk atau HDD, adalah singkatan dari hard disk drive, yaitu sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Di dalam hard disk terdapat piringan magnetis. Dalam sebuah hard disk biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memperbesar kapasitas data yang ditampung. Yang kedua ada floppy disk. Mungkin kalian jarang mendengarkan kata ini, karena orang lebih suka menyebutnya dengan disket. Terbuat dari mylar, kemudian dilapisi dengan fera oksida. Sekarang sudah mulai jarang ditemukan. Yang kedua ada floppy disk. Floppy disk mungkin jarang didengar karena orang lebih suka menyebutnya dengan sebutan disket. Disket terbuat dari mylar kemudian dilapisi dengan fera oksida. Sekarang sudah mulai jarang ditemukan disket karena ukuran penyimpanan disket yang kecil. Yang ketiga ada CDR dan CDRW. CDRW kan mana CDR? Salah. Ulang. Yang kedua ada floppy disk. Mungkin floppy disk adalah kata yang jarang didengar karena floppy disk biasa juga disebut dengan disket. Disket terbuat dari mylar kemudian dilapisi dengan fera oksida. Sekarang sudah mulai jarang ditemukan karena ukuran dari penyimpanan disket yang kecil. Yang ketiga ada CDR dan CDRW. Berbentuk kepingan CD yang dapat dihapus dan ditulis untuk digunakan lagi. Yang berikut ada unit tambahan. Nah, di unit tambahan yang pertama kita akan bahas tentang sound card. Sound card digunakan untuk mengatur keluaran dan masukan suara. Sound card terbagi menjadi 3 macam, yaitu sound card on board, yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard. Yang kedua adalah sound card off board, yaitu sound card yang pemasangannya di slot ISA atau PCI pada motherboard. Yang ketiga ada sound card eksternal, yaitu sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer melalui port eksternal. Yang berikut atau yang kedua adalah modem. Modem atau modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi memproses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa ke sinyal informasi agar bisa dikirim ke penerima melalui suatu media. Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diubah menjadi sinyal analog. Yang ketiga ada TV tuner. TV tuner adalah perangkat yang digunakan untuk dapat menonton TV dari komputer. Terdapat beberapa jenis TV tuner yang berbentuk seperti flash disk dan ada yang dipasang pada motherboard. Baik, yang berikut kita masuk ke komponen perangkat lunak. Komponen perangkat lunak yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengatur sistem kerja dan mengatur kerja media input, output, memori, serta sistem kerja lainnya. Beberapa fungsi sistem operasi yang pertama adalah menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua, mengalokasikan tugas penting. Yang ketiga ada membagi tugas di CPU. Yang keempat ada memelihara keamanan sistem. Yang kelima adalah merekam sumber data. Yang kedua ada bahasa pemrograman.
Bahasa pemrograman yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga dengan bahasa mesin atau assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode dari angka 0 dan 1. Yang kedua adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Basic, COBOL, Pascal, Fortran. Yang ketiga ada bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman 4GL atau Fourth Generation Language merupakan bahasa yang berorientasi pada objek, disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contoh software ini adalah Visual Basic, Daply, Casual, C++. Yang berikut ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk kebutuhan tertentu, seperti mengolah kata, presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Ada banyak sekali fungsi dari aplikasi, tapi fungsi utama adalah membantu atau mempermudah user atau pengguna dalam melakukan tugasnya. This all for me. Hanya ini dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Shalom. Thank you so much for your attention. Shalom.